Baik, selamat pagi anak-anak semua. Kita lanjutkan materi tentang potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Yang pertama, potensi dan sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Hutan memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, fungsi ekonomis. Artinya hutan di sini dapat menghasilkan sesuatu seperti kayu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan bangunan misalnya. Kemudian fungsi klimatologis. Di sini hutan berfungsi mengatur iklim. Nah, yang ketiga, fungsi edafik. Artinya hutan dapat berfungsi sebagai melestarikan tanah. Fungsi hidrologis. Nah, hutan di sini berfungsi sebagai penyimpan air. Berikutnya fungsi konservasi. Di sini hutan dapat digunakan sebagai daerah untuk melestarikan atau melindungi flora dan fauna yang ada di hutan tersebut. Nah, perhatikan peta dunia ini. Nah, pada peta dunia yang warna hijau adalah hutan hujan tropis, berada di wilayah tropis termasuk Indonesia. Nah, ini peta Indonesia, persebaran hutan di Indonesia. Tidak semua wilayah memiliki hutan hujan tropis, tapi persebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian Jawa juga sedikit, Pulau Jawa ya, kemudian Bali, NTB sedikit, NTT juga sedikit untuk hutan hujan tropisnya. Nah, wilayah NTT itu sebagian besar hutannya berupa hutan musim ya, yang banyak ditumbuhi oleh sabana. Berikut potensi dan sebaran sumber daya pertambangan di Indonesia. Nah, barang tambang di Indonesia juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan berbeda-beda jenisnya. Nah, di sini barang tambang dibedakan ada 3 golongan, yaitu golongan A artinya golongan strategis. Golongan strategis itu karena menguasai hajat hidup orang banyak maka dikuasai oleh negara. Kemudian barang tambang golongan B adalah golongan vital. Nah, golongan vital ini bisa dikuasai oleh negara dan juga boleh dikuasai oleh swasta atau diusahakan oleh swasta. Kemudian golongan C adalah bahan galian industri. Nah, ini kebanyakan diusahakan oleh masyarakat luas seperti tambang pasir dan lain-lain. Kemudian potensi dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, wilayah laut Indonesia itu lebih luas daripada daratannya, sehingga memiliki potensi yang sangat besar berupa seperti ikan yang ada di laut dan juga endapan-endapan yang ada di dasar laut seperti endapan atau cadangan minyak bumi yang berada di dasar laut. Itu juga memiliki potensi yang besar. Nah, wilayah laut Indonesia ada laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Di sini bedanya adalah kalau laut teritorial itu batasnya adalah 12 mil, sedangkan zona ekonomi eksklusif batasnya 200 mil. Nah, potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Nah, tempat wisata di Indonesia itu banyak sekali dan sangat-sangat indah, terutama wisata alamnya. Jadi ada wisata alam berupa hutan, ada berupa gunung, ada berupa danau seperti di NTT, ada berupa wisata budaya dan lain sebagainya. Nah, ini peta wisata di Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar berada di Flores ya. Nah, ini Taman Nasional Komodo. Di Danau Kelimutu ada danau 3 warna. Ini juga sudah terkenal di seluruh dunia. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian dulu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca materi yang Ibu sharekan. Selamat belajar, sukses untuk kalian semua.